Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para bapak-bapak kajian rutin mingguan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Amin. Ini judulnya kajian pemuda atau bapak-bapak? Campur sari. Baik, ala kulli hal, alhamdulillah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kepada keluarga dan kaum muslimin secara umum. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar menjaga nikmat dan karunia ini untuk kita semuanya, dan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar, Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Kemudian bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, para hadirin kajian rutin mingguan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Malam ini adalah malam tanggal 9 menurut ketentuan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Agama kita, yang sudah menetapkan bahwasannya hari Idul Adha kaum muslimin di Indonesia jatuh pada hari Ahad atau Senin? Hari Senin. Oleh karenanya malam ini adalah malam ke-9 Zulhijjah. Kemudian dikarenakan malam ini adalah malam tanggal 9 Zulhijjah dan kita semuanya di penghujung Ayyamul Ashar min Zulhijjah, di penghujung hari-hari yang mulia 10 awal dari bulan Zulhijjah, maka tema kajian kali ini adalah kita belajar bersama, membaca bersama tentang apa yang dituliskan oleh ulama kita mengenai keutamaan-keutamaan hari atau tanggal 9 Zulhijjah dan puasa Arafah. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir. Umat yang terakhir. Akan tetapi keterakhiran kita sebagai umat Islam itu menjadi keutamaan di sisi lain. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu keutamaan umat Islam sebagai umat terakhir. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita adalah umat yang terakhir dan umat yang paling awal. Kapan? Di hari kiamat. Artinya ketika kita di dunia ini menjadi umat yang terakhir, Allah lebihkan, Allah muliakan kita semuanya kelak di hari akhir, di hari kiamat menjadi orang yang pertama, umat yang pertama. Baik umat yang akan dihisab
baik umat yang akan masuk surga, baik umat yang akan mendapatkan syafaat, kita semuanya akan menjadi umat yang paling awal. Dan di antara makna dari hadis ini bahwasannya kita semuanya umat Islam ini adalah aqallun nasi a'malan, umat yang paling sedikit amalannya, wa aktsaruha ajron, akan tetapi paling banyak pahalanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihkan kepada kita semuanya, dan ini termasuk rahmat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, bahwasannya Allah jadikan bagi umat Islam tersebut musim-musim yang yang mana di musim-musim tersebut, di waktu-waktu tersebut umat Islam menjalankan ibadah yang ringan tapi memiliki keutamaan yang besar, memiliki pahala yang besar. Nah, salah satu musim-musim yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya sebagai umat Islam adalah musim Musim hari-hari atau 10 awal Dzulhijjah. Waktunya pendek, hanya 10 hari saja, dan sudah 8 hari lewat. Akan tetapi 10 awal Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat besar sekali. Salah satunya adalah sabda Nabi kita, hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, beliau bersabda yang artinya, tidaklah amalan saleh, perbuatan ibadah, apapun itu perbuatannya. Nabi SAW tidak menyebutkan amalan tertentu, tapi menyebutkan amalan soleh umum bentuknya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu zakat, entah itu berbuat baik kepada orang tua, entah amalan apa saja yang merupakan adalah amalan ibadah dan amalan soleh yang dikerjakan di tanggal 10 ataupun dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah, ahabbu ilallah, itu merupakan amalan yang lebih dicintai. Di redaksi yang lain, di lafaz yang lain, azka ilallah, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan tersebut dikerjakan di selain 10 awal Dzulhijjah. Artinya apa, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita masuki 10 awal Dzulhijjah dan kita sekarang ini masih berada di awal 10 Dzulhijjah tersebut, bahkan kita di penghujung 10 Dzulhijjah tersebut, ketika kita melakukan perbuatan amal soleh apapun itu bentuknya, kemudian kita dasari karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah, dan lebih suci ketika kita mengamalkan amalan tersebut di selain hari 10 awal Dzulhijjah. Jadi nilainya berbeda. Contohnya misalnya ketika bapak-bapak puasa sunnah di 10 awal Dzulhijjah, itu lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah, lebih afdal dan lebih suci di sisi Allah ketika bapak-bapak melakukan puasa sunnah di selain 10 awal Dzulhijjah. Ini merupakan merupakan salah satu hadis yang menunjukkan tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Kemudian juga contohnya ketika bapak-bapak misalnya sedekah misalnya di 10 awal Dzulhijjah, itu lebih mulia, lebih baik, lebih dicintai oleh Allah ketika sedekah di selain awal Dzulhijjah. Ini adalah hadis dari Nabi SAW
yang menyebutkan kepada kita tentang keutamaan kemuliaan 10 awal Dzulhijjah di dalam melakukan amalan saleh. Kemudian di antara dalil bukti yang menunjukkan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Fajr yang mungkin sering didengar dan mungkin sering dibaca oleh imam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin ashar." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu subuh al-fajr dan demi apa? Hari-hari yang 10. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ayat yang kedua ini bersumpah dengan apa? Dengan 10 hari. Para ulama tafsir, bahkan Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan ijma para ulama, dan ijma'nya para ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud 10 hari di ayat ini adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi apa? Sangat mulia sekali karena Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengannya. Makanya dikatakan bahwasanya setiap benda atau setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, ini menunjukkan apa? Keutamaan dan keagungan benda tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashar, dan demi 10 hari, yang dimaksud adalah 10 hari awal Dzulhijjah, maka ini menunjukkan bahwasanya 10 hari awal Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan yang lebih. Mempunyai apa? Mempunyai kelebihan, keutamaan, keistimewaan daripada hari-hari yang lain. Ya, makanya para ulama mengatakan bahwasanya 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari yang paling mulia secara mutlak dari hari-hari dalam setahun. Belajar matematika, 1 bulan ada berapa hari? 1 bulan ada berapa hari? 1 tahun ada berapa hari? 360 kurang lebih. Dari 360 hari ini yang paling mulia kata para ulama adalah 10 awal Dzulhijjah secara mutlak. Karena apa? Karena banyaknya dalil-dalil baik dari dalam Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan tadi, kemudian dari hadis-hadis Nabi SAW, dan salah satunya yang kita dengarkan tadi bahwasanya menunjukkan 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang paling baik secara mutlak dari hari-hari dalam hitungan satu tahun. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di penghujung 10 awal Dzulhijjah kita manfaatkan sisa waktu yang ada. Masih ada besok hari tanggal nanti jangan-jangan besok sudah ada yang Id. Tanggal 9. Besok tanggal 9. Kemudian tanggal 10-nya adalah kita hari Idul Adha. Masih ada 2 hari untuk kita memanfaatkan hari-hari yang terbaik di dunia ini, hari-hari yang mulia, hari-hari yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita isi dengan amalan-amalan saleh yang kita bisa. Karena bapak-bapak, kaidah secara umum yang namanya ibadah itu sesuai dengan kemampuan. Dan yang namanya kemampuan ini yang bisa mengukur siapa? Diri kita sendiri. Kalau misalnya sholat subuh kita mampu, ya jangan dipura-purakan tidak mampu. Ya, jadi ukuran mampu tersebut kembali kepada diri kita masing-masing. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul kita adalah menyebutkan tentang keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah ataupun tanggal 9 ataupun tanggal hari Arafah di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, keutamaan yang pertama, bahwasannya
besok tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumu Arafah. Apa arti Yaumu Arafah? Yaumu itu hari. Arafah ayo, apa Arafah? Arafah itu nama tempat di mana jamaah haji melaksanakan satu rukun terbesar dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya disebut dengan hari Arafah. Tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah. Besok tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah itu merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan atau sempurnakan agama Islam ini. Kita semuanya adalah umat Islam, kita semuanya adalah orang muslim, maka agama kita, agama Islam, Allah telah sempurnakan menjadi agama yang sempurna, tidak butuh tambahan dan tidak mengharuskan dikurangi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariatnya, telah menyempurnakan hukum-hukumnya, telah menyempurnakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ketika tanggal 9 Dzulhijjah, di mana tanggal tersebut adalah apa? Di saat jamaah haji wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat di dalam surat Al-Maidah yang menjelaskan kepada kita umat Islam tentang nikmat terbesar kepada kita semuanya, dan umat Islam yang menjelaskan Allah telah menyempurnakan agama ini, Allah telah meridhoi agama ini sebagai agama kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain agama Islam di tanggal 9 ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, melaksanakan wukuf di Arafah. Jadi keutamaan yang pertama tanggal 9 Dzulhijjah, bahwasanya tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam ini sebagai agama Islam, dan meridhoi agama Islam tersebut sebagai agama kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Yang artinya di hari ini. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, Allah berarti apa? Telah menyempurnakan untuk kita agama Islam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Artinya apa? Bahwasanya agama Islam ini adalah nikmat terbesar bagi kita. Karena Allah menyebutkan apa? Agama Islam sebagai nikmat. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku meridhoi, telah ridho bahwasanya agama Islam ini sebagai agama kalian semuanya. Artinya apa? Bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam, mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syariat agama Islam, bahwasanya agama-agama yang lain tidak akan diterima, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah mengatakan wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridhoi untuk kalian agama Islam. Jadi selain agama Islam berarti agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ini adalah ayat yang sangat penting, yang sangat sakral bagi setiap orang Islam. Ketika seorang muslim mengetahui ayat ini, memahami ayat ini, ya,
memahami dan mentadaburi arti kandungan dari ayat ini, maka dia akan apa? Menjadikan agama Islam ini benar-benar agama yang dia yakini, kemudian diamalkan, kemudian apa? Kemudian dia bangga. Bukan hanya sekedar diyakini saja. Betapa banyak umat Islam yang meyakini agama Islam sebagai agamanya, tapi apa? Tidak diamalkan. Betapa banyak umat Islam yang kurang bangga, kurang pede terhadap agamanya. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Makanya ketika kita memahami satu ayat yang pendek ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadikan agama Islam ini benar-benar agama pilihan untuk kita, agama yang kita yakini dan kita amalkan di dalam setiap sisi dalam kehidupan kita. Kemudian kita merasa bangga dengan agama yang telah kita yakini tersebut. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan tentang bahwasannya ayat ini diturunkan di hari Arafah adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya ada seorang laki-laki yang datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang datang kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang Yahudi, orang Yahudi. Perhatikan, kata orang Yahudi tersebut berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin Umar bin Khattab, ayatun fi kitabikum, ada sebuah ayat di kitab kalian. Ada sebuah ayat di kitab kalian. Taqra'unaha, yang kalian membacanya, sering membacanya, sering mendengarnya, bahkan mengetahui artinya. Lau alaina nazalat ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yaumi idan." Kalau seandainya ayat tersebut turun kepada kami ma'syarul yahud, kepada orang-orang Yahudi maksudnya. Kalau seandainya ayat tersebut diturunkan untuk orang-orang Yahudi, maka kata orang Yahudi tersebut, lattakhadna dzalikal yaumi idan, niscaya kami akan jadikan hari yang diturunkan ayat tersebut sebagai hari raya. Lihat, orang Yahudi saja paham tentang kebesaran ayat tersebut, makna yang sangat besar, karunia yang sangat besar yang terkandung di dalam ayat tersebut. Makanya dia kalau seandainya ayat tersebut diturunkan kepada mereka orang-orang Yahudi, niscaya mereka akan menjadikan hari di mana ayat tersebut diturunkan kepada nabi mereka sebagai hari besar, hari raya. Hari raya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada orang Yahudi tersebut, ayu ayatin, ayat apa tersebut? Ayat yang mana yang kamu maksudkan? Firman Allah yang mana yang kamu sebutkan tersebut, yang kamu maksudkan tersebut? Maka kata orang Yahudi tersebut menyebutkan ayat tersebut, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yang dimaksud oleh orang Yahudi tersebut adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, potongan ayat yang ketiga yang kita dengarkan tadi. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, inni la'alamu dzalikal yaum alladzi nazalat fi, sesungguhnya aku mengetahui kapan ayat tersebut diturunkan, wal makan alladzi nazalat fi, dan saya juga mengetahui di mana ayat tersebut diturunkan. Karena apa? Karena Umar pada saat haji wada ikut hajian bersama Nabi SAW.
dan Umar otomatis posisinya dekat dengan Nabi. Jadi sangat mengetahui. Makanya Umar mengatakan, inilah a'lamu, sesungguhnya saya mengetahui kapan ayat tersebut diturunkan dan di mana ayat tersebut diturunkan. Kemudian kata Umar, nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafatin fi yaumi Jum'atin. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya ayat tersebut turun di hari Arafah. Turun di hari Arafah dan bertepatan pada saat Haji Wada. Hari Arafahnya bertepatan di hari Jumat. Jadi apa? Keutamaan ayat tersebut berkumpul di waktu-waktu yang sangat mulia. Yang pertama, ayatnya saja sudah mulia, menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Kemudian diturunkan di bulan yang mulia. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang mulia. Bulan Asyhurul Haram, bulan yang diharamkan, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi ithnata syahrin fi kitabillah yauma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan? Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, bulan-bulan itu sudah ada. Jadi bukan yang baru penetapan bulan. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, yang namanya bulan itu jumlahnya 12. Minha arba'atu hurum. Kata Allah, di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang hurum, yang diharamkan, yang mulia, yang mulia. Kemudian di dalam hadis menafsirkan, Nabi SAW menafsirkan, menyebutkan 4 bulan yang mulia tersebut apa saja? Apa saja? Salah satu tiwal, 2 Rajabun Mudhar, kata Nabi SAW. Menafsirkan ayat tersebut, 4 bulan Muharram, 4 bulan haram tersebut disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis 3 bulan tiwal, artinya berturut-turut. Apa yang berturut-turut? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, adalah 4 bulan yang mulia. Kenapa disebutkan bulan haram? Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya mengharamkan untuk berbuat apa? Berbuat kezaliman di dalamnya, berbuat perang di dalamnya. Jadi tidak boleh umat Islam melakukan peperangan di bulan-bulan tersebut. Kemudian kembali ke pembahasan. Ayat tersebut adalah ayat yang mulia, diturunkan di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Di hari yang mulia, kapan? Hari Arafah, tanggal 9. Dan bertepatan di hari Jumat yang mulia juga. Di waktu yang mulia, kapan? Di waktu orang-orang wukuf. Ya, waktu orang wukuf itu adalah waktu yang mulia. Nanti kita akan sebutkan keutamaan waktu wukuf tersebut. Keutamaannya apa saja. Nah, ini adalah menunjukkan, Bapak-bapak, ayat dan hadis dari Umar bin Khattab ini menjelaskan bahwasannya tanggal 9 ini adalah tanggal yang sangat mulia, tanggal yang sangat sakral bagi kita umat Islam. Karena di tanggal tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan momentum, jadikan hari yang sangat bersejarah bagi agama Islam, di mana di tanggal tersebut Allah sempurnakan agama tersebut. Tidak butuh tambah-tambahan, tidak butuh dikurangi. Artinya apa? Tidak butuh inovasi-inovasi lagi, karena sudah sempurna. Karena sudah sempurna.
di mana dan kapanpun agama Islam ini cocok dan selaras sejalan untuk dijalankan. Tidak benar mengatakan bahwasanya di zaman ataupun di era globalisasi yang sekarang ini yang serba canggih, maka ada beberapa syariat yang kurang cocok. Ini adalah perkataan-perkataan yang apa? Yang tidak benar. Karena agama Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya. Allah lebih mengetahui kebaikan-kebaikan umatnya kapan dan dimanapun. Maka agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang sangat cocok, selaras, sejalan dengan umatnya kapan dan dimanapun dijalankan. Jadi saya ulangi lagi, besok tanggal 9 Dzulhijjah ini merupakan tanggal yang sangat mulia. Salah satu keutamaannya bahwasanya di tanggal tersebut Allah sempurnakan agama kita. Kemudian yang kedua, keutamaan tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaum Arafah. Yang kedua, bahwasannya di tanggal 9 tersebut Allah Subhanahu wa taala akan banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Kalau kemarin mungkin waktu Ramadan ada yang ceramah tentang keutamaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan atau malam Lailatul Qadar, menyebutkan salah satu keutamaannya apa? Allah akan banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Nah, keutamaan tersebut berulang kembali di tanggal 9. Bahwasannya ketika tanggal 9 Dzulhijjah Allah Subhanahu wa taala akan apa? Membebaskan banyak sekali dari hamba-hambanya dari apa? Dari neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin aktsara min ayyu'tiqallahu 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada hari yang Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan hambanya dari neraka min yaumi Arafah, yang semisal hari Arafah. Artinya di tanggal 9 Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar, memberikan rahmat yang sangat besar, memberikan ampunan yang sangat luas bagi banyak hambanya untuk dibebaskan dari apa? Dari api neraka. Maka besok tanggal 9 kita manfaatkan bersama untuk mengisi waktu tersebut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah agar kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan ini merupakan impian bersama, tujuan hidup kita bersama. Tidak ada orang Islam ketika kita tanya apa cita-citanya, melainkan dia menjawab masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Semua ini adalah cita-cita yang ijma, yang disepakati oleh setiap umat Islam. Bahkan orang non-Islam pun ketika ditanya dia akan masuk surga dan selamat dari siksaan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan besar kepada kita semuanya. Allah akan membebaskan hamba-hambanya yang sangat banyak. Kapan? Salah satunya adalah di hari Arafah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi yang barusan kita dengarkan. Ma min yaumin aktsara ayyu'tiqallahu 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah membebaskan banyak hambanya daripada hari selain Arafah tersebut. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang terdapat di hari Arafah dan tanggal 9 Dzulhijjah.
Kemudian yang ketiga, masih ada waktu sampai jam 12. Siap. Yang ketiga, ingin kita sebutkan 5 saja. Yang ketiga dari keutamaan tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaum Arafah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendekat ke langit bumi, akan turun ke langit bumi untuk apa? Untuk mendengarkan doa-doa, untuk memberikan rahmat kepada kita semuanya. Dan di dalam hadis yang lainnya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah terhadap para malaikat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqulu madza aradu. Kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah layadnu akan turun ke langit bumi mendekat kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk mendengarkan doa-doa Allah, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya di hari Arafah tersebut. Untuk menurunkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, ini mempunyai keutamaan yang lebih. Salah satu dalilnya juga apa? Sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam tersebut waktu yang mustajab, waktu yang diijabahi doa, waktu yang lebih dekat seorang hamba kepada Rabb-nya. Karena apa? Karena di waktu tersebut Allah turun ke langit bumi. Turun ke langit bumi. Maka di hari Arafah tanggal 9 Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari tersebut untuk Allah itu turun ke langit bumi. Layadnu, mendekat kepada hamba-hambanya. Mendekat kepada hamba-hambanya. Kemudian disebutkan di dalam hadis tadi, tsumma yubahi bihimul malaika. Kemudian Allah itu membanggakan, memamerkan orang-orang yang sedang wukuf tersebut kepada para malaikat. Ini juga juga keutamaan orang-orang yang sedang berhaji, orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah, bahwasanya mereka lebih dimuliakan di hadapan para malaikat. Karena Allah memamerkan mereka, memamerkan orang-orang yang sedang wukuf tersebut kepada para malaikat, sembari mengatakan madza aradu, apa yang diharapkan dari dari orang-orang yang wukuf tersebut. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diucapkan oleh orang yang sedang wukuf, apa yang diminta oleh orang yang sedang berdoa. Allah lebih mengetahui. Tapi kenapa Allah bertanya lagi apa yang mereka inginkan? Ini menunjukkan bahwasanya apa yang mereka minta, apa yang mereka mohon itu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang belum diberikan kemudahan oleh Allah untuk berangkat ke tanah Arafah sana, kita masih mendapatkan keutamaan di bulan Dzulhijjah dan tanggal 9 tersebut. Bahwasanya di tanggal tersebut Allah turun. Artinya semua orang bisa berdoa. Tidak terkhusus keutamaan ini bagi orang-orang yang sedang wukuf. Kita pun yang sedang di Indonesia mendapatkan keutamaan hari tersebut. Makanya besok jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat, setelah kita zikir fardu, zikir setelah sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu-waktu duha, kemudian di waktu-waktu waktu sahur, sebelum kita besok sahur untuk puasa Arafah, sempatkan untuk berdoa. Ketika kita mau iftar, mau berbuka puasa, kita berdoa lagi. Intinya memperbanyak doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi setiap permohonan kita dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat.
bahwasannya di tanggal 9 Dzulhijjah tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW puasa Arafah, puasa tanggal 9. Ketika jamaah haji wukuf, orang selain haji itu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Kapan? Tanggal 9 Dzulhijjah. Berapa hari? Cukup 1 hari saja. Tapi jangan mengecilkan waktunya. Tadi di awal sudah disebutkan bahwasanya di antara keutamaan umat Islam tersebut amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Nah, puasa 9 Dzulhijjah yang insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kita dan kekuatan kepada kita untuk besok hari kita laksanakan, itu mempunyai keutamaan yang besar. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan puasa Arafah. Apa sabdanya? Siyamu yaumi arafata ahtasibu indallahi ayyukaffira as-sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa hari Arafah itu saya mengharapkan di sisi Allah, berharap kepada Allah agar diampuni dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Coba bagaimana besar pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melakukan ibadah puasa Arafah. 1 hari saja akan mendapatkan apa? Ampunan 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Ada yang ngaku? Ada yang merasa 1 hari saja nggak berbuat salah? Ada yang mengklaim? Tentu tidak ada. Semua manusia itu pasti berbuat kesalahan. Buktinya mana? Nabi kita Muhammad SAW telah menyebutkan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu khata'. Yang belajar bahasa Arab mungkin tahu khata' ini adalah sighah bentuk mubalaghah, berlebihan. Artinya apa? Sering berbuat bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi sering sekali manusia itu berbuat kesalahan. Makanya ketika kita berbuat salah 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 tahun yang sudah berlalu, kita menginginkan dihapuskan atau tidak? Tentu kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian 1 tahun akan datang, siapa yang mengklaim tidak akan melakukan kesalahan? Juga tidak ada. Pasti 1 tahun yang akan datang tersebut mungkin nanti akan berbuat salah. Kembali lagi kita mengharapkan apa-apa adalah ampunan, hapusan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok hari tanggal 9 Dzulhijjah ini waktu yang tepat untuk mendapatkan keutamaan ampunan dari Allah 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Bapak-bapak nggak usah menyiapkan 500.000, 1 juta untuk sedekah. Hanya siapkan badan kuat, puasa 1 hari saja. Jam 3 atau setengah 4 bangun, siapkan sahur. Bismillah, niatnya sahur biar kuat untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah. Diiringi doa, ya Allah berikanlah kekuatan untuk melaksanakan puasa sunnah ini. Dengan puasa sunnah ini Allah memberikan ampunan dosa yang 1 tahun berlalu dan 1 tahun yang akan datang.
Maka ketika kita melandasi setiap amalan ibadah kita dengan keikhlasan kita kepada Allah, harapan kita hanya kepada Allah, pahala yang kita harapkan mohon hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Ya, bukan dari yang lainnya, maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima ibadah puasa kita. Allah akan siapkan ampunan untuk dosa yang 1 tahun berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum kesempatan emas tanggal 9 Dzulhijjah besok hari jangan kita lewatkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah. Yang masih sekolah insyaallah lah kuat. Insyaallah kuat, enggak seperti puasa di Madinah. Kalau di Madinah puasa hari-hari ini cuacanya 45 derajat, bahkan mungkin bisa sampai 48 derajat ya panasnya. Kemudian otomatis kalau musim panas waktu itu semakin panjang. Kemarin Ramadan saja saya iftar itu jam 7 kurang. Di sini jam 7 sudah mulai tarawih mungkin ya. Mulai tarawih jam 7, di sana baru azan maghrib. Makanya di Indonesia alhamdulillah waktunya pas lah ya. Ya, waktunya pas dan udaranya juga nggak terlalu ekstrim, maka besok kita manfaatkan hari Arafah tersebut. Kemudian yang terakhir, Bapak-bapak, di antara keutamaan 10 awal Dzulhijjah dan hari Arafah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah tersebut akan mengabulkan atau mengijabahi setiap doa yang dipanjatkan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya keutamaan hari Arafah itu bukan hanya saja untuk orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Orang yang belum bisa wukuf di Arafah pun akan mendapatkan keutamaan tersebut. Salah satunya bahwasanya di hari tersebut adalah waktu yang diijabahi untuk berdoa. Sebagaimana yang tadi yang sudah disebutkan di dalam hadis, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yadnu. Allah itu mendekat, turun ke langit bumi. Dan ini menunjukkan bahwasanya waktu tersebut adalah diijabahi. Sebagaimana sepertiga malam yang biasa kita kenal, yang kita pahami bahwasanya waktu tersebut adalah waktu yang diijabahi untuk doa-doa dan permohonan orang yang bangun di sepertiga malam tersebut, karena Allah turun ke langit bumi. Maka di hari Arafah juga Allah mengkhususkan hari tersebut untuk turun dekat kepada hamba-hambanya, sehingga ini adalah waktu yang lebih mendekati untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa keutamaan dari 10 awal Dzulhijjah, dan terkhusus adalah tanggal 9 yaitu Yaum Arafah yang insyaallah besok pagi jatuh ataupun tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana ketetapan pemerintahan Indonesia kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, i'anah pertolongannya, kekuatan untuk kita semuanya untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah di waktu-waktu yang mulia tersebut, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan keutamaan-keutamaan besar, kemuliaan-kemuliaan yang istimewa di hari-hari yang istimewa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan tersebut kepada kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Allahumma amin. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, meskipun masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang belum disebutkan, dan semoga apa yang kita dengarkan tadi ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan yang namanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu tersebut justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh, setelah kita zikir, Nabi kita mengajarkan sebuah doa untuk meminta ilmu yang bermanfaat. Makanya ikhwah sekalian, semoga apa yang kita dengarkan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Sudah ngantuk nih yang muda-muda. Pura-pura ngantuk. Insya Allah tidak ada pertanyaan, dan mungkin apa yang anak sampaikan tadi saya kira jelas meskipun pakai bahasa Indonesia, dan semoga pengajian berikutnya bisa bahasa Sunda, tapi nggak tahu kapan bisanya. Tapi intinya insya Allah apa yang saya sampaikan tadi insya Allah jelas ya, tidak ada yang perlu ditanyakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya taufiknya untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah di hari-hari yang mulia dan di hari-hari yang berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, terutama kepada saudara kita Mas Ujang yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa hadir di kesempatan malam ini, dan semoga ada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Amin. Jazakumullah khairan. Dan saya harap pertemuan-pertemuan yang akan datang sesuai dengan kajiannya, kajian pemuda yang datang juga banyak pemudanya. Kalau ini kan tadi dibilang campur sari. Allah taala alam.